Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Umar Rahada. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah saya rangkum, yaitu basic komputer atau internet. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Umar Rahada, NPM 50262312215, Sistem Informasi 2023. Nah, langsung aja masuk ke yang slide pertama. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu HTTP dan HTML. Jadi, sebagai pembuka, internet itu adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer ini di seluruh dunia. Nah, komputer-komputer ini berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, cara kerja internet ini dapat dibagi jadi dua bagian utama, yaitu pengiriman dan penerimaan data, lalu juga yang kedua yaitu ada keamanan. Nah, lalu di HTTP dan HTML ini ada bagian apa saja sih? Nah, di HTTP dan HTML ini ada bagian yang pertama yaitu penjelajahan web. Nah, saat Anda membuka browser web dan mengetikkan alamat situs web, browser Anda akan mengirimkan permintaan HTTP ke server web situs tersebut. Nah, permintaan HTTP berisi URL situs web yang Anda minta. Server web ini akan menerima permintaan HTTP dan mengirimkan respon HTTP ke browser Anda. Respon HTTP berisi kode HTML untuk halaman web yang Anda minta. Nah, kode HTML ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web terlihat. Kode HTML menentukan tata letak halaman web, ukuran dan jenis font, warna, gambar, dan lainnya. Lalu, yang kedua ada cookie. Nah, cookie ini adalah file kecil yang dikirim oleh server web ke browser Anda. Nah, cookie ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang Anda seperti nama pengguna, kata sandi, dan preferensi. Jadi yang nyatet itu semua adalah cookie. Yang ketiga ada keamanan. Nah, di sini internet ini adalah jaringan yang terbuka ya, seperti kalian tahu ya, jaringan yang luas dan terbuka. Nah, yang di sini berarti informasi yang Anda kirim melalui internet dapat dilihat oleh siapa saja, yang artinya ini privasinya publik ya. Jadi untuk melindungi informasi pribadi Anda, situs web yang aman menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer atau TLS atau Transport Layer Security. Nah, SSL dan TLS ini menginskripsi informasi yang Anda kirim melalui internet, sehingga hanya orang memiliki kunci enskripsi yang dapat membacanya. Lalu kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan di materi HTTP dan HTML ini adalah internet ini adalah teknologi yang kompleks, tapi cara kerjanya pada dasarnya cukup sederhana. Internet ini juga memungkinkan komputer di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi informasi. Lalu di sini kita masuk ke materi yang kedua ya, tentang encryption dan public keys. Nah, sebagai pembukanya, internet ini adalah sistem terbuka yang memungkinkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Namun, hal ini juga membuat data pribadi pengguna rentan untuk dicuri. Nah, inskripsi ini adalah proses pengacakan pesan untuk menyembunyikan teks asli. Jadi, inskripsi ini adalah menyamarkan identitas atau teks asli dari pengguna tersebut. Nah, dengan inskripsi ini, hanya orang yang memiliki kunci yang dapat membaca pesan. Jadi, orang lain yang nggak punya kunci atau punya akses, dia nggak bisa baca pesan yang kita kirimkan. Nah, inskripsi ini adalah proses pengacakan atau perubahan pesan untuk menyembunyikan teks asli seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, deskripsi ini adalah proses mengacak-acak pesan tersebut agar dapat dibaca. Nah, inskripsi digunakan untuk melindungi data pribadi seperti nomor kartu kredit, informasi bank, kata sandi, dan email. Salah satu metode inskripsi yang terkenal adalah Caesar Cipher, yang menggantikan setiap huruf dalam pesan asli dengan huruf beberapa langkah ke bawah alfabet. Namun Caesar Cipher ini mudah dipecahkan dengan mencoba setiap kemungkinan kunci. Nah, untuk mengatasi masalah ini, digunakan inskripsi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk menginskripsi dan mendeskripsi pesan. Kunci ini harus disetujui terlebih dahulu oleh pengirim dan penerima secara pribadi. Namun, inskripsi simetris tidak cocok untuk internet yang terbuka dan publik. Lanjut. Encryption dan public keys ini ada dua jenis inskripsi utama, yaitu inskripsi simetris dan inskripsi asimetris. Kalau inskripsi simetris ini menggunakan satu kunci untuk menginskripsi dan mendeskripsikan pesan. Kunci ini harus dibagikan antara pengirim dan penerima. Yang kedua ada inskripsi asimetris yang menggunakan dua kunci publik dan kunci private. Kunci publik dapat digunakan oleh siapa saja untuk menginskripsi pesan, tetapi hanya kunci private yang dapat digunakan untuk mendeskripsikannya. Jadi kunci publik untuk menginskripsi pesan itu dapat digunakan oleh siapa saja. Nah, inskripsi simetris lebih mudah untuk diterapkan
tetapi lebih rentan terhadap serangan brute force. Enkripsi asimetris lebih aman, tetapi lebih kompleks untuk diterapkan. Sebagai gantinya, digunakan enkripsi asimetris yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci public dan kunci private. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kunci public dapat dibagikan dengan siapa saja, sedangkan kunci private hanya diketahui oleh penerimanya. Jadi kunci public ini digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci private digunakan untuk menenkripsikan pesan. Enkripsi asimetris lebih aman daripada enkripsi simetris karena kunci public tidak dapat digunakan untuk mendeskripsikan pesan. Jadi hanya untuk menerima pesan saja, mengenkripsi pesan saja. Nah, teknologi enkripsi yang digunakan saat ini menggunakan kunci 256 bit. Nah, kunci ini sangat panjang sehingga sangat sulit untuk dipecahkan bahkan dengan komputer yang sangat cepat. Namun, kemajuan teknologi komputer saat ini terus terjadi ya. Jadi jika kecepatan komputer ini terus meningkat, kunci 256 bit ini mungkin tidak akan cukup ampuh atau aman di masa depan. Oleh karena itu, teknologi enkripsi terus dikembangkan untuk membuat pesan itu lebih aman dan tidak diketahui oleh pengguna lainnya. Jadi semakin canggih komputer juga semakin bisa memecahkan enkripsi atau kata pengacakannya ya untuk keamanannya. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Nah, enkripsi ini adalah teknologi penting untuk melindungi data pribadi yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Nah, dengan enkripsi, data Anda dapat tetap aman dari peretas dan orang-orang yang tidak berwenang. Jadi, enkripsi ini seperti kunci ya. Jadi, jika kunci ini kita simpan, nah data yang sudah ada di komputer atau di perangkat tetap aman dari peretas dan orang-orang tidak berwenang. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu cyber security dan crime. Materi yang ketiga maksud saya, cyber security and crime. Nah, di sini pentingnya keamanan cyber di era digital ini tidak dapat disangkal. Pada presentasi ini, kita akan belajar tentang ancaman dan teknik-teknik keancaman cyber serta cara melindungi data yang penting. Nah, apa sih itu keamanan cyber atau cyber security? Nah, di sini ada 4 cyber security itu. Jadi sini ada keamanan digital, ada sandi yang aman, ada hacker, ada tanda tangan digital. Nah, di sini keamanan digital, keamanan cyber ini adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Sedangkan sandi yang aman itu adalah kesalahan dalam penggunaan atau penyimpanan sandi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan data yang cukup besar. Nah, yang ketiga ada hacker. Keamanan cyber adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Yang keempat ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini adalah cara yang aman dan sah untuk mengidentifikasi pengguna dan mengamankan data. Nah, apa saja sih ancaman keamanan cyber di sini? Yang pertama ada virus dan malware. Virus dan malware dapat merusak sistem dan data, serta membuka pintu bagi para peretas untuk melakukan serangan pada jaringan. Yang kedua ada phishing. Nah, phishing adalah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan menyamar sebagai sumber yang terpercaya. Lalu yang ketiga ada serangan DDoS. Serangan DDoS ini ada denial of service atau DDoS, mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi dan membanjiri jaringan dan menyebabkan kelambatan. Yang keempat ada tidak memperbarui perangkat lunak. Jadi selalu perbarui perangkat lunak Anda dengan memperbarui software. Ya, jadi tidak memperbarui software perusahaan ini berarti menimbulkan risiko keamanan bagi sistem dan data. Di sini ada cara-cara untuk mengatasi serangan cyber. Nah, serangan dan cara mengatasinya yaitu kalau virus dan malware, kita hanya install software antivirusnya. Kalau itu phishing, jadi kalau phishing kita waspada email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada. Jadi jangan sekali-sekali buka email yang domainnya itu tidak jelas atau tidak ada sama sekali. Lalu ada serangan DDoS. Jadi DDoS ini caranya yaitu gunakan layanan cloud yang melindungi server dan mengalihkan traffic yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat, tidak memperbarui software. Ya, caranya satu-satunya adalah perbarui software secara teratur dan pastikan firewall ditingkatkan. Nah, ini referensi yang sudah saya temukan. Nah, mungkin itu saja materinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.